Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahima Awamira, berasal dari Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Saya peserta PPG Daljab Bek 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fathah Palembang dengan NIM 2510418086. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, akan melaksanakan video pembelajaran pada pembelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 6 dengan materi belajar Al-Quran Surah Ad-Duha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Guru. Udah sarapan semuanya? Sudah, Bu Guru. Alhamdulillah. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmai. Amin. Amin. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, terlebih dahulu Ibu mengecek kehadiran siswa-siswi dulu ya. Nah, sekarang Ibu tanya, ada yang tidak hadir? Tidak, Bu Guru. Ada yang sakit? Tidak, Bu Guru. Ada yang izin? Tidak, Bu Guru. Ya. Jadi semuanya hadir ya, lengkap ya. Hadir semua? Hadir, Bu. Iya. Baik, untuk hari ini kita masuk pelajaran tentang Quran Surat Ad-Duha. Apakah kalian pernah membaca Quran Surat Ad-Duha? Tidak, Bu Guru. Apakah kalian tahu pesan pokok Surat Ad-Duha? Tidak, Bu Guru. Tidak apa-apa. Hari ini kita akan mempelajari yaitu Quran Surat Ad-Duha. Tujuan pembelajaran kita hari ini, satu peserta didik mampu membaca surah Ad-Duha dengan benar. Yang selanjutnya peserta didik mampu menulis surah Ad-Duha yang belum lengkap. Yang selanjutnya peserta didik mampu menuliskan arti surah Ad-Duha dengan tepat. Dan selanjutnya peserta didik memahami pesan pokok dan pengamalan surah Ad-Duha. Itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu lihat anak-anak Ibu ini sudah ngantuk kayaknya ya. Udah kurang semangat lagi. Sebelum kita lanjut, Ibu mau kita tepuk semangat terlebih dahulu. Boleh ya? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi anak-anak Ibu itu sudah semangat kembali. Lanjut. Ini di sini ada video tentang surah Ad-Duha. Jadi kita tonton videonya nak ya. Di sini ada video tentang surah Ad-Duha, cara membacanya. Jadi nanti kita putar video ini. Jadi sama-sama kita membaca. Nanti kita baca sama-sama. Nah, boleh ya? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wadduha wallaili idza saja wallaili idza saja ma
ربك وما قلى Rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى Walal akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. ألم يجدك يتيما فآوى Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى Manfa'ata. ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر فأما يتيما فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر وأما سائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. Iya, itu dia tadinya ya. Tadi kita sudah melihat dan membaca video yang sudah ada di papan tadi kan. Jadi yang selanjutnya Ibu tanya, berapa ayat tadi surat Duha? 11 ayat. Jadi surat Ad-Duha itu ada 11. Jadi perhatikan ke sini ya. Surat Ad-Duha itu terdiri dari 11 ayat. Surat Ad-Duha adalah surat yang ke-93. 93 dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Nama Ad-Duha berarti waktu pagi atau cahaya fajar yang diambil dari kata pertama surah ini, surah Ad-Duha. Surah ini turun ketika Nabi Muhammad SAW sedang mengalami masa sedih karena wahyu sempat berhenti datang. Allah menurunkan surah ini untuk menguatkan hati Nabi dengan menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkannya dan akan memberikan masa depan yang penuh kebaikan. Itu tadi. Jadi untuk lebih lanjut lagi kita akan menonton satu video. Perhatikan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melanjutkan pembelajaran tentang surat Ad-Duha. Pesan pokok atau isi kandungan Quran surat Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu pagi atau waktu duha. Ad-Duha merupakan surat ke-93 dan berjumlah 11 ayat. Sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tuhannya. Hingga akhirnya turunlah surat Ad-Duha untuk mempertegas bahwa Allah tidak pernah membenci atau melupakannya. Pesan pokok surat Ad-Duha yang pertama, penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad. Larangan menghardik orang yang meminta-minta, serta perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bergaulah dengan anak yatim seperti dengan teman lainnya. Tidak boleh menghardik, mengusir, atau menghina peminta-minta. Alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha. Setiap saat wajib bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah.
Demikian materi tentang pesan pokok surat Ad-Duha. Ibu mau tanya, apa isi surah Ad-Duha? Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Nah, Az-Zahra, coba. Allah Apa? bilang dia tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan akan selalu menjaganya. Iya, betul sekali. Nah, itu dia tadi, bahwasanya Allah itu tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, Ibu mau tanya lagi, berapa ayat surah Ad-Duha? Ayo, siapa yang bisa? Ah, 11 ayat. nah, ada 11 ayat. Oke. Nah, jadi surah Ad-Duha itu ada 11 ayat. Ada 11 ayat. Nah, mau tanya lagi, apa yang harus kita lakukan menurut surah Ad-Duha? Saya, Bu. Nah, siapa nak? Ayo, Fatin. Apa nak? Harus bersyukur, tidak menyakiti orang, dan membantu anak yatim serta orang miskin. Iya, betul sekali. Iya, itu dia. Kita harus saling membantu. Nah, itu. Oke, untuk lebih mendalami surat Ad-Duha, supaya kita lebih mendalami surat Ad-Duha, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Surat Ad-Duha, Waktu duha, hanya 19 ayatnya, 93 nomor urutnya, turun dia ya. Akan tinggalkan hambanya, bersyukurlah atas nikmatnya. Mari kita banyak sedekah ke anak yatim yang minta-minta. Nah, sekarang anak-anak Ibu, kita kerja kelompok. Ibu akan membagikan menjadi 3 kelompok. Karena sudah duduknya berdampingan, maka kita tunjuk kelompok-kelompoknya aja ya. Kelompok 1 yang ini, 2 dan 3. Nah, ini kelompok 1, 2, 3. Jadi nanti Ibu akan membagikan lembar kerjanya ya. Nah, nanti dilihat petunjuk di dalam lembar kertas. Oke ya, Ibu bagi ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Iya, nih. Ya, itu dilihat di dalam lembar kerjanya ya, diisi di dalam lembar kerjanya. Ya, bisa berkelompok nak ya. Itu dikerjakan berkelompok. Ayo, sini. Nah, coba kerjakan berkelompok nak. Enggak, di sini. Nah, ya. Ya, ini. Nah, kayak gini. Ya. Ini tulis ke sini. Nah, ini ya ditulis kemari ke lembar kerjanya. Dan jangan lupa tulis namanya di sini di lembar kerjanya. Nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Ditulis ya. Ya, tulis terus nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya ya. Apa sudah selesai semua tugasnya? Sudah, Bu Guru. Kalau sudah selesai semua tugasnya, tugas kelompoknya, Ibu minta kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompoknya ya, diwakili ya, salah satu ya. Coba maju ke depan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. 1.
demi waktu duha. 2. Dan demi malam apabila sunyi. 3. 6. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, kemudian dia melindungimu. 7. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, kemudian dia memberi petunjuk kepadamu. 8. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, kemudian dia memberi kecukupan. 9. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. 10. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta janganlah engkau menghartiknya. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaknya kamu nyatakan dengan bersyukur. Sekian hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan membacakan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hasil presentasi kelompok 2? Sudah bagus? Ya, berikan apresiasinya. Oke. Udah, boleh duduk ya, kelompok 2 ya. Sekarang perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pesan pokok-pokok Al-Quran Ad-Duha. 1. Allah tidak meninggalkan Nabi dalam kesepian atau kesusahan. 4. Perintah untuk tidak menyakiti dan merendahkan diri. 5. Anjuran untuk selalu bersyukur kepada Allah. 6. Perintah untuk memperhatikan dan membantu anak yatim dan orang miskin. 7. Mendorong untuk selalu berbuat baik dan menyambung tali persaudaraan. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil presentasinya? Sudah bagus? Sudah. Berikan semangatnya. Ya, silakan Dede, perwakilan dari kelompok 1. Oke, setelah kita kerja kelompok, setelah sudah selesai kita mengerjakan kerja kelompok, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Ya, ini soalnya nak ya, ini dikerjakan masing-masing di dalam buku tulisnya masing-masing ya. Ayo, siapa cepat kerjakan terus. Baik anak-anak, sekarang kita sudah selesai belajar tentang surah Ad-Duha. Jadi kita akan menyimpulkan kandungan tadi dari surah Ad-Duha. Jadi kesimpulan dari surah Ad-Duha itu, surah Ad-Duha itu ada berapa ayat? 11. Surah Ad-Duha itu surah keberapa? 93. Iya, surat ke-93. Apa kandungan dari surah Ad-Duha? Saya Bu. Nah, coba. Allah tidak meninggalkan Nabi dalam kesepian atau kesusahan. Oke, baik. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah sudah sangat menyenangkan? Sudah Bu Guru. Apakah kalian ada yang perlu dipertanyakan? Tidak Bu Guru. Jadi pelajaran selanjutnya kita akan menghafal surah Ad-Duha pada pelajaran minggu depan. Jadi kita menghafal surah Ad-Duha. Sebelum kita tutup, kita membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.